Kuasa hukum Gisel Anastasia sekaligus pelapor kasus penyebaran video asusila mirip artis Gisel Anastasia, Pitra Romadoni mendatangi kantor Komnas Perlindungan Anak. Kedatangannya terkait terduga pelaku penyebaran video asusila mirip Gisel adalah anak di bawah umur. Kuasa hukum Gisel Anastasia sekaligus pelapor kasus penyebaran video asusila mirip artis Gisel, Pitra Romadoni mendatangi Komnas Perlindungan Anak Selasa siang. Pihaknya mengadakan pertemuan dengan Komnas PA untuk memberikan himbauan kepada orang tua untuk memberikan pendampingan serta bimbingan terkait konten-konten di media sosial yang berkaitan dengan asusila. Pasalnya berdasarkan hasil penyelidikan polisi, para pelaku penyebaran video asusila mirip kliennya merupakan remaja anak di bawah umur. Yang menjadi concern Komnas Perlindungan Anak selain pelakunya adalah anak-anak dan korbannya juga anak-anak. Dan ini berdampak, bayangkan, hitungan 24 jam sudah ada yang mengakses 3 jutaan orang. Bahkan ada 45 jutaan itu yang trending, nonton trending itu. Dan ini kan cukup berbahaya dan bisa merusak masa depan anak karena menganggap seksualitas itu guyonan saja, dan itu dapat juga berdampak, sekali lagi, dapat berdampak sebagai trigger anak melakukan kejahatan seksual terhadap sebaya. Para pelaku penyebaran yang masih di bawah umur secara hukum masih belum bisa dijerat pidana ataupun perdata. Meski begitu, pihaknya terus mendorong kepolisian agar tetap mengusut kasus penyebaran video porno mirip Gisel untuk memberikan efek jera agar tidak ada lagi kasus serupa. Salah satunya dengan mengacu pada jurisprudensi Mahkamah Agung terhadap Pengadilan Negeri Bandung di tahun 2011 pada kasus salah satu artis berinisial AR. Dan saya minta juga kepada teman-teman penyidik agar melakukan uji forensik, ya, forensik laboratorium kriminal digital terhadap video tersebut, apakah keasliannya, kemiripan itu akan dicocokkan dengan orang yang dipersangkakan ataupun orang yang diduga ada di dalam video tersebut, salah satu artis. Masifnya penyebaran video syur mirip artis ini dikhawatirkan akan merusak generasi muda dan perkembangan mental anak-anak. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, kasus penyebaran video syur mirip artis masih bergulir. Dan untuk mengetahui perkembangan kasusnya sudah terhubung bersama iNews siang melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat siang, Pak Yusri. Selamat siang, Mbak. Dengar. Baik, Pak Yusri, sejumlah advokat melaporkan pelaku penyebaran video asusila mirip artis dan sejauh ini sudah sampai mana pemeriksaannya, terutama hasil pemeriksaan terhadap 2 saksi pelapor, Pak? Terima kasih. Jadi memang sudah ada 3 saksi ya, 4 sama pelapor sendiri. Karena memang pada saat melaporkan adanya beredar video asusila di beberapa akun yang ada yang sebagai terlapor. Ini ada 2 saksi yang diajukan, kemudian kemarin kita sudah memeriksa saksi ahli dalam hal ini, bisa lebih mendalami lagi. Nah, semuanya sudah termasuk alat-alat bukti yang diserahkan kepada kita sudah kita dalami. Kemudian juga kita sudah memprofiling akun-akun saudara FD sebagai pelapor. Ini melaporkan ada 5 akun. Dari 5 akun itu 3 yang sudah dihapus. Dia dihapus ya. Tetapi nggak ada masalah bagi penyidik dalam hal ini. Karena memang kan jejak digital tidak akan mungkin hilang. Ya, jadi 5 ini semua sudah kita profiling. Kemudian juga ada pelaporan satu lagi tanggal 8, saudara P. Melaporkan 3 akun yang berbeda juga. Ini juga sama, sudah kita lakukan juga pendalaman semuanya. Baik. Nah, sekarang ini lagi dikumpulkan seluruhnya. Rencana hari ini kita akan melaksanakan gelar perkara awal untuk bisa menentukan apakah memenuhi unsur persangkaan di sini untuk bisa naik ke dari penyelidikan ke penyidikan. Mudah-mudahan ini sementara berlangsung sekarang gelar perkaranya, Mbak. Baik, artinya setidaknya sudah ada 8 akun media sosial yang dilaporkan. Pak Yusri, sebenarnya yang bisa dijerat dengan hukuman pidana ini hanya penyebar pertama kali atau yang paling banyak menyebarkan atau yang menyebarkan selanjutnya pun juga bisa dikenai pidana, Pak Yusri? Yang
Yang pertama paling kan kita mendalami dulu terlapor akun ini untuk bisa mengetahui siapakah penyebar pertama kalinya, kan harus pelan-pelan Mbak semuanya penyebarnya. Kemudian juga yang masif melakukan penyebaran tersebut, ini juga bisa dijerat. Makanya kita menghimbau juga ini sebagai pembelajaran juga bagi orang-orang yang menggunakan media sosial. Bagaimana kita bijak bermain media sosial, saring sebelum sharing, kan sudah sering kita sampaikan himbauan-himbauan ini. Jangan gampang sekali jempol menyebarkan kepada, artinya bisa jadi satu tindak pidana ya sesuai dengan aturan Undang-Undang ITE, Mbak. Ini yang perlu kita sampaikan juga. Baik, selain penyebar, apakah pemeran dalam video tersebut juga akan dikenai sanksi pidana, Pak? Itu kan sambil berjalan, Mbak. Persangkaan itu di pasal 27 Yunto pasal 45 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 ya tentang ITE. Kemudian juga ada namanya pasal 8 Yunto pasal 34 di Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi pembuatnya. Nah, jadi pertanyaan tadi Mbak, apakah nanti yang ada pemeran di situ juga bisa kena? Bisa saja nanti sambil berjalan. Ini mudah-mudahan hari ini bisa memenuhi unsur, bisa dari lidik naik ke sidik. Nanti dari sidik nanti kemudian kita lakukan pendalaman nanti semuanya. Baik. Kalau memang nanti bunyi kepada mereka atau bunyi kepada salah satu yang mirip sekarang ini, kita ajas praduga tak bersalah ya. Saudari G misalnya, nanti kan kita panggil, kita akan pemeriksaan juga. Semuanya akan kita lakukan nanti. Ya? Untuk artis G sendiri kapan rencana akan dipanggil, Gisel? Kan baru mau gelar perkara hari ini. Baik. Gitu. Hari ini gelar perkara, nanti kita dalami semuanya. Ya kan Mbak tanya, apakah bisa? Bisa saja. Kapannya itu nanti sambil berjalan semuanya ini, Mbak. Gitulah. Baik. Baik, terima kasih Pak Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah berbincang bersama kami di Ini Siang.